Oh. Selamat siang, Bu. Siang. Iya, dengan Ibu siapa? Saya Nidia. Oh, Bu Nidia ya. Ini tadi habis periksa dari Poli KIA, Bu? Iya, benar. Oh, iya. Boleh saya lihat buku KIA-nya, Bu? Oh, iya. Ngomong-ngomong, usia kehamilannya berapa, Bu, ini? Sudah 23 minggu. Oh, 5 bulan ya, Bu, ya? Iya. Oh, iya. Ini tadi gimana, Bu, hasil periksanya? Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Ibu senang ya hasil Senang pemeriksaan hari sekali. ini? Iya, ya. Dulu ini hamil anak keberapa, Bu? Anak kedua. Anak kedua ya? Oh iya, anak kedua. Terus yang anak pertama itu cowok atau cewek, Bu? Cowok. Cowok ya, ya. Nah, anak pertama itu dulu pas waktu melahirkan itu dengan sesar atau normal, Bu, persalinannya? Normal. Normal ya? Oke, ya. Dengan normal. Habis itu ada mungkin bisa bercerita, Bu, tentang habis melakukan persalinan pada anak pertama yang dilakukan dulunya apa, Bu? Dulu waktu anak pertama itu saya persalinan kan di rumah sakit. Iya. Itu habis melahirkan langsung itu yang digambarkan di situ inisiasi itu, tapi tidak lama. Oh, yang IMD itu ya, Bu Iya. ya? Oh, berarti Ibu habis melakukan persalinan sudah melakukan IMD tapi tidak Tidak lama. lama. Oh, tapi tidak lama. Kenapa, Bu, kira-kira kok tidak lama itu? Mungkin karena itu masih plasentanya juga belum keluar. Terus gitu. berat badannya bayi itu normal, cuma Iya. pas di batas Minimalnya. normal, Oh, mungkin iya. harus dibawa ke 2,5 ya, Bu ya? Iya. Oh, iya. Mungkin habis IMD berarti tidak lama ya, Bu. Berarti tapi sempat adik itu ditempelkan ke dada Ibu. Iya. Bisa mencari putingnya mungkin? Waktu itu belum, masih mencari, cuma kayak belum bisa menemukan gitu. Oh. Karena belum lama ya terpaksa nggak bisa menyusul waktu Oh, itu. seperti itu. Iya. Oke, berarti tidak lama, tidak sampai 1 jam ya, Bu ya? Iya. Oh, tidak sampai 1 jam. Lalu yang dilakukan setelah tidak bisa menyusu itu langsung dibawa oleh perawatnya seperti itu atau gimana, Bu? Iya, waktu itu karena masih proses melahirkan plasenta itu dibawa ke ruang bersalin ke ruang sebelah. Terus itu di inkubator namanya. Oh, di inkubator. Iya. Oh, berarti belum sempat Belum sempat menyusu menyusu, ya. ya. Oh, berarti Ibu belum merasakan ASI Belum. keluar? Oh, Belum waktu itu. Belum ya. Oh, iya. Perasaan Ibu gimana, Bu, pada saat melahirkan anak pertama itu? Senang sekali. Senang sekali ya? Namanya pertama ya. Iya. Anak pertama kan yang paling diharapkan. Iya, betul sekali. Lalu Ibu perasaannya bagaimana, Bu, pada saat adik itu tidak bisa atau belum bisa menyusu itu, pada saat itu perasaan Ibu bagaimana? Iya, sedih, soalnya kan sebagai ibu ya kan takut nanti kekurangan asupan makanan, Iya, betul. kenapa-napa Iya. gitu. Oke, terus untuk kehamilan kedua ini apakah ada rencana untuk nantinya melakukan IMD gitu, Bu? Ya pastinya, karena mungkin karena sudah pernah melahirkan, sudah Iya. tahu, mungkin akan lebih memperhatikan ya, lagi. memperhatikan. Oke, iya. Gini ya, Bu ya, nanti setelah ini mungkin saya boleh untuk melakukan contohan saja untuk saya tunjukkan ke Ibu untuk proses IMD, lalu proses menyusuinya yang betul seperti itu. Setelah itu waktu adik sudah di ruang perawatan, nah itu yang dilakukan habis dari ruang perawatan itu Ibu dijadikan satu kamar perawatan atau bagaimana? Itu dijadikan satu, cuma waktu awal itu masih di ruang bayi. Oh, Itu dari masih di ruang bayi. iya. Terus habis 1 jam itu dibawa ke ruangan saya itu. Terus nggak lama Bu, cuma sorenya itu
dirawat gabung sama saya sampai pagi. Paginya diambil lagi sama bidannya. Oh berarti dari pagi sampai sore itu diambil bidannya gitu Bu? Iya. Oh berarti dari sore sampai malam, sampai pagi Iya, sama ibunya. Oh seperti itu. Berarti pada saat proses menyusui itu juga dilangsungkan dari sore sampai malam itu. Iya, karena bidannya itu melatih anaknya biar bisa menyusui. Oh. Cuma waktu itu karena saya hamil pertama mungkin ya, Iya. terus putingnya itu belum bisa untuk menyusui, masih tenggelam gitu. Itu kan ya semalam ya nggak bisa menyusui, anaknya rewel terus. Mungkin karena lapar. Iya ya. betul, nggak ada yang diasup ya. Masih. Terus setelah itu mungkin yang dilakukan ibu pada saat tidak bisa menyusui, pada saat itu disarankan apa Bu dari perawatnya? Dulu itu masih disarankan mencoba terus. Saya inisiatif ngekop itu juga aslinya belum lancar, belum keluar banyak. Gitu, ya. Terus karena anaknya itu kan lama-lama rewel, terus kok badannya juga anget, panas tuh. Gitu. Dikonsulkan sama dokternya boleh dikasih sufor, tapi sedikit. sedikit. Cuma untuk menambah itu saja. Menambah asupan saja. Cuma kalau menyusuinya tetap harus sesering mungkin. Kalau untuk pemberian support dari dokter itu tadi Bu, itu dilakukannya berapa hari atau berapa lama? Itu cuma 1 hari. Oh 1 hari? Iya. Terus saya kan terus dikop kan, lama-lama kan bisa keluar meskipun dikit, jadi sedikit-sedikit saya kasihkan ke anaknya. Oh seperti itu. Berarti tidak memerah ya Bu, pakai alat gitu? Pakai yang dipompa. Oh yang dipompa. Iya. Oh apa yang warnanya merah itu bukan? Iya. Oh warnanya merah itu. Oke ya. Jadi dari riwayat ke persalinan ibu dulu ya, jadi bisa saya simpulkan ya Bu ya, persalinannya itu sebenarnya bagus, cuman pada saat IMD mungkin pas waktu pelekatan atau adiknya mencari putih susu belum bisa ya, jadi belum bisa menyusui. Oke. Jadi mungkin setelah 1 hari diberi sufor, akhirnya adiknya bagaimana kondisinya Bu? Ya sudah nggak panas. Sudah nggak panas. Sudah berangsur membaik. Oke, berarti setelah itu ibu sudah melanjutkan menyusui lagi? Iya, menyusui. Saya usahakan menyusui langsung. Cuma karena mungkin belum terbiasa, terus putingnya juga kan masih tenggelam tadi ya. Jadi ya agak kesulitan. Cuma kalau anaknya sudah mulai rewel, saya kasihkan yang dibelah. Oke ya. Jadi gini Bu ya, untuk kedepannya lagi ibu juga berharap ya kalau untuk anak kedua ini, untuk persalinan kedua ini ibu berangan-angan atau berencana untuk melakukan IMD. Nah IMD itu ya ibu sudah tahu inisiasi menyusui dini ya Bu ya. Jadi inisiasi menyusui dini itu adalah proses pertama kali bayi itu mencium aroma payudara ibu. Jadi disitulah titik awal bayi itu bisa berlangsung menyusui dengan baik nantinya. Nah dengan pelekatan atau penempelan proses IMD yang baik juga itu bisa membantu ibu juga meredakan perdarahan juga itu. Jadi nanti kalau sudah mungkin pada saat nanti persalinan yang kedua ibu bisa meminta ke tenaga kesehatannya atau dokter atau bidannya untuk melakukan IMD, itu nanti malah lebih bagus gitu. Jadi untuk ibu dulu putingnya pernah lecet ya, karena menyusunya belum benar seperti itu. Okay. Nah apabila saya menunjukkan proses mulai dari IMD, menyusui, sama mungkin untuk penanggulangan apabila nanti putingnya lecet, itu dengan memerah ASI apa diperkenankan Bu? Enggak apa-apa, saya sangat senang sekali. Oh iya, iya. Oke, nah yang pertama itu kita melakukan simulasi atau tindakan tentang IMD ya Bu ya, inisiasi menyusui dini. Jadi nanti itu adalah hal yang pertama yang dilakukan bayi untuk mengenali payudara ibu. Nah jadi itu adalah proses alamiah Bu, nanti dia bayi akan merangkak naik mencari puting susu ibu, mencari aroma payudara ibu. Nah dari situlah nanti hisapan atau rangsangan-rangsangan untuk payudara itu bisa
terjadi seperti itu. Nah, di sini saya contohkan ya Bu ya, nanti bisa ikut dipraktekkan juga, okay? Nah, yang pertama itu nanti setelah bayi itu dilahirkan atau keluar, baik bidan atau dokter langsung menaruh atau meletakkan bayi di antara dada ibunya seperti ini. Ya, seperti itu Bu. Jadi pada saat ibu masih tidur, masih berbaring ya, ibu belum memakai apapun. Jadi di bagian atas juga belum memakai apapun. Adiknya juga seperti itu. Adiknya masih tidak dibedong, tidak seperti itu. Hanya dibersihkan saja, lalu ditempelkan dengan kulit, ketemu kulit atau kulit dengan kulit. Jadi antara kulit ibu dan kulit bayi itu melekat gitu, bersentuhan gitu Bu. Jadi di antara payudara ini untuk adiknya diletakkan. Nah, nanti jangan lupa Bu, nanti menyediakan atau disediakan selimut. Nah, selimutnya ini untuk menutupi badan bayi yang habis dibersihkan tadi. Nah, seperti itu. Nah, juga nanti pada saat kepalanya itu juga diberikan topi seperti itu, seperti ini. Nah, jadi sudah diberikan topi. Nah, nanti adiknya akan mencari sendiri puting di sini. Puting susu ibu itu akan dicari sendiri. Dia akan merasakan proses yang alami Bu nanti. Nah, dia akan mencari putingnya, lalu dia mungkin menghisap bagian luarnya dulu, lalu dia menjilat juga. Nah, disitulah proses IMD Bu. Jadi nanti itu bisa untuk keberlangsungan ibu menyusuinya gitu. Nah, ini minimal itu dilakukannya dalam 1 jam gitu, dalam 1 jam ya. Mungkin dulu tidak sampai 1 jam atau tidak Bu? Tidak ya? Iya, sebentar. Oh, sebentar. Iya. Nah, itu jadi diusahakan untuk IMD itu dilakukannya berlangsungnya 1 jam. Oke. Nah, kalau sudah IMD sudah selesai, ibu biasanya dipindahkan ke ruang perawatan ya, dipindahkan ke ruang perawatan. Dan biasanya kalau rawat gabung itu malah lebih mudah Bu. Nah, kalau rawat gabung kita kan bisa melihat bayi kita, nah bisa melihat bayi kita, juga bisa merasakan dia pada saat menangis mungkin, terus pada saat dia bangun kita juga bisa melihatnya, mungkin pada saat dia agak bersuara sedikit kita juga bisa melihatnya. Nah, dengan rawat gabung itu fungsinya juga yang pertama seperti IMD Bu, itu untuk meningkatkan bonding antara anak dengan ibu. Jadi kalau sudah ketemu kontak kulit dengan kulit itu bisa meningkatkan ikatan batin yang kuat gitu. Jadi ibu sama adiknya bisa mempunyai perasaan yang sensitif atau yang kuat sekali gitu. Jadi selanjutnya kalau sudah dirawat gabung, ibu bisa melakukan proses menyusui dengan baik. Nah, caranya bagaimana? Mungkin ini juga bisa untuk mencegah dulu waktu riwayat yang pertama kan belum keluar ya Bu ASI-nya. Nah, memang ASI yang pertama itu keluarnya tidak banyak Bu, mungkin hanya 5 tetes gitu. Memang seperti itu. ASI awal adalah namanya kolostrum. Nah, kolostrum itu memang agak memang sedikit banyaknya memang sedikit, dan tapi dia itu mempunyai kandungan gizi yang lengkap sekali. Jadi ada vitamin juga ada untuk meningkatkan imunitas tubuh juga. Jadi bayi tidak mudah infeksi. Nah, itu namanya kolostrum. Nah, ASI awal atau ASI yang pertama kali keluar memang sedikit porsinya keluarnya, tapi ibu jangan khawatir, itu sudah sesuai dengan asupan atau kebutuhan bayinya gitu. Jadi nanti kalau sudah dilanjutkan untuk proses menyusui dengan posisi, dengan pelakatan yang baik, bisa untuk melancarkan ASI-nya nanti. Nah, untuk posisinya saya tunjukkan ya Bu ya. Yang pertama, bayi itu kepalanya ada di lengan kita. Nah, ya seperti itu. Seperti itu. Jadi ada di lengan kita, lalu tangan kita ada di seluruh tubuhnya, menopang tubuhnya seperti ini. Nah, ya betul. Jadi tangannya bisa di belakang ini Bu, ya. Nah, seperti itu. Nah, bisa di belakang
lengan kita. Jadi kalau sudah seperti ini, kita harus yang pertama posisi ibu harus rileks, harus mempunyai posisi yang nyaman. Mungkin pada saat duduk atau pada saat di bed pasien mungkin agak ditinggikan ya. Nah itu bisa untuk merilekskan, atau posisi ibu harus santai dulu yang pertama. Nah kalau sudah posisi ibu santai, lalu kita ke posisi bayinya. Jadi posisi bayi itu juga harus sama, jadi harus nyaman Bu. Jadi kita melihatnya mulai dari telinga sampai ke tangan sampai ke badan itu harus lurus. Oke, nah harus lurus. Nah setelah itu kita arahkan mulut bayi atau bayi kita ke dekat tubuh kita seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini, nanti untuk pelekatan Bu ya, untuk pelekatan kalau sudah posisinya ibu sudah rileks, terus posisi bayi juga sudah benar, nanti tinggal pelekatannya. Nah pelekatannya itu juga mempengaruhi ke proses atau keluarnya ASI gitu. Jadi kalau puting lacet biasanya pelekatannya yang kurang bagus gitu ya. Jadi seperti ini Bu, saya contohkan. Nah jadi kalau sudah posisi bayinya sama ibunya sudah rileks, sudah nyaman, lalu kita arahkan bayi kita ke payudara. Jadi gini, nah pelekatan yang bagus itu yang pertama areola. Areola itu bagian yang menghitam ini Bu. Bagian yang menghitam ini semua masuk ke mulut bayi. Jadi mulut bayi terbuka lebar ke dalam areola. Jadi areola ini masuk ke mulut bayi. Jadi kalau areolanya bagian atas itu lebih banyak, itu artinya sudah bagus. Jadi yang terlihat areola atas itu lebih banyak, itu sudah masuk semua gitu. Jadi bisa pelekatan dengan baik, atau dipastikan bagian areolanya ini sudah masuk ke mulut bayi gitu. Jadi yang pertama areolanya sudah, mulut bayi harus terbuka lebar. Lalu yang kedua, bibir bayi itu mendoer keluar Bu. Jadi seperti ini, maaf ya, seperti ini. Nah seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu, dipastikan areolanya bisa masuk semua. Nah kalau sudah bibirnya keluar, lalu dagunya adik itu juga menempel. Nah menempel, dagunya adik itu menempel ke payudara gitu. Jadi menghadap ke payudara gitu. Jadi mungkin nanti posisinya adik itu boleh mungkin mau posisi banyak Bu, posisi yang untuk mencegah atau puting lacet itu bisa dengan mungkin mengubah adiknya pakai posisi yang berbeda, mungkin seperti ini, itu juga boleh. Ya juga boleh. Jadi tinggal ibu posisinya yang terbaik yang mana, yang nyaman bagaimana. Kalau sudah nyaman, sudah bagus, posisinya bagus, pelekatannya bagus, nanti ASI yang keluar juga banyak gitu. Jadi memang harus sering menyusui biar tahu, biar produksi ASInya juga banyak ya betul. Nah kalau sudah pelekatan sudah bagus, insya Allah tidak ada Bu namanya puting lecet seperti itu. Jadi ibu jangan khawatir, walaupun putingnya lecet tetap harus bisa menyusui. Nah gitu. Jadi nanti misal putingnya lecet ya Bu ya, itu bisa dengan memerahnya Bu. Nah memerah ASI. Jadi memerah ASI itu kalau ibu dulu pakai apa Bu? Pakai itu ya yang warna merah itu ya? Iya. Oke. Nah untuk sekarang mungkin itu sudah tidak digunakan lagi ya Bu ya. Jadi kalau bisa itu memerahnya pakai tangan saja. Iya pakai tangan. Jadi caranya itu seperti ini. Cara memerahnya itu seperti ini Bu. Kita harus benar-benar memastikan tangan kita itu bersih. Jadi harus cuci tangan terlebih dahulu pakai sabun dan air mengalir ya. Jadi kalau sudah kita pastikan tangan bersih, alatnya pun juga harus dipastikan bersih gitu. Jadi harus higienis. Jadi pilih yang gelasnya atau cangkirnya itu mulutnya terbuka seperti ini Bu. Jadi ibu bisa lebih gampang nanti untuk memerah ASInya. Jadi gitu. Nah seperti ini Bu ya, saya praktekkan. Nah kita harus menyesuaikan bentuk tangan kita itu model C seperti ini Bu. Nah model C seperti ini. Jadi kita menekan di bagian saluran ASInya. Jadi kalau di payudara itu saluran ASI itu di sekitar areola sini Bu.
gitu. Jadi kalau hanya putingnya saja yang diencut, ya, yang diencut, jadi itu tidak saluran ASINya malah tidak masuk semua. Iya, jadi harus paling tidak di bagian areola ini. Gitu. Nah, gini cara memerahnya itu kita bentuk tangannya itu jempol sama telunjuk itu berseberangan ya. Jadi misal seperti ini yang pertama. Nah, sambil dipijat lembut Bu, sambil dipijat lembut ke arah payudaranya seperti ini. Nanti memutar lagi seperti itu. Nanti kalau sudah terperah atau sudah masuk ke dalam gelas, nanti bisa Ibu mungkin bisa simpan ya, bisa simpan di mungkin botol yang kaca atau mungkin tempat yang ada klip itu bisa tapi tetap harus dikasih tanda mungkin jam berapa Ibu memerah ASI, lalu nanti jam berapa lagi Ibu mengasihkannya gitu. Jadi Ibu sudah tahu, oh ini nanti penyimpanannya hanya beberapa jam, terus nanti harus dikasihkan seperti itu. Penyimpanannya juga harus di suhu yang dingin gitu, seperti freezer Bu. Iya, seperti itu. Nah, kalau sudah memerah, dulu apa pernah merasa dari puting yang lecet itu ada yang pernah dirasakan lagi Bu payudaranya mungkin pas saat belum bisa menyusu? Kalau belum bisa menyusu itu nggak ada, justru saya sudah bisa menyusu ASINnya nggak keluar itu pernah. Sampai nggak keluar? Iya, sampai terasa sakit di payudara itu pernah. Sampai bengkak atau tidak? Sampai bengkak, sampai terasa panas itu. Ibu juga demam juga? Iya, pernah. Iya. Nah itu karena mungkin ya Bu belum waktunya menyusui, mungkin ASINya belum bisa keluar gitu. Jadi di dalam payudara itu tersumbat. Jadi kalau tidak dikeluarkan ya bisa mengalami pembengkakan tadi, bisa mengalami infeksi juga untuk ibunya seperti demam seperti itu. Nah gunanya itu jadi setiap kali ibu merasa payudaranya penuh itu harus segera diperah, ya, segera diperah. Jadi bisa untuk keberlangsungan produksi ASI lagi. Jadi kalau misalkan hanya payudara kanan saja yang tidak diperah ya Bu, nah nanti produksinya juga bakalan sedikit gitu. Jadi memang harus rutin diperah. Kalau sudah penuh ya diperah atau disusukan ke bayi itu malah produksinya meningkat. Tapi kalau tidak sering disusu bayi atau tidak sering diperah, sudah terasa penuh, itu malah bisa bikin bengkak itu tadi. Iya, seperti itu. Jadi nanti mungkin untuk kedepannya untuk anak kedua ini ya Bu ya, itu bisa untuk diterapkan lagi seperti itu. Mungkin ada yang bingung atau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan Bu terkait ini tadi saya memberikan informasi kepada Ibu. Menyusui itu berapa lama Bu atau berapa kali dalam sehari? Dalam sehari, oke. Nah untuk berapa kali atau berapa lamanya itu tidak ada patokannya ya Bu ya. Jadi kita patokannya pada bayi. Apabila bayi itu sudah melepas payudara secara alami, itu sudah merasa puas. Jadi bayi sudah merasa puas menyusu, jadi tidak ditentukan waktunya. Kalau untuk berapa kalinya itu sesering mungkin. Jadi semintanya bayi gitu. Jadi kalau dipatok berapa itu tidak ada. Jadi itu semaunya bayi dan semelepasnya bayi. Tanda bayi itu puas menyusu, dia itu melepas sendiri, bukan kita yang melepas. Seperti itu. Jadi dari awal Ibu sudah bagus sekali, sudah semangat sekali buat menyusu ya. Yang dari anak pertama Ibu sudah benar-benar berusaha menyusu. Terus nanti untuk anak kedua semoga juga tetap bisa menyusui ya Bu ya, bisa melakukan KMD juga. Jadi untuk ASI itu memang sangat diperlukan untuk tubuh bayi. Jadi tidak hanya
eh, tidak hanya pada saat awal-awal saja, tapi dia itu menyusui itu juga sampai ASI yang akhir Bu. Jadi ASI itu ada ASI awal sama ASI akhir. Jadi kalau bayi itu sampai dia bisa melepas sendiri dari payudara kita, dia bisa malah mendapatkan ASI akhir. Nah, kandungan gizi dari ASI akhir ini malah lebih banyak daripada ASI awal. ASI awal itu seperti misal ibu langsung melepas, sudah mungkin gara-gara ibu sibuk atau bagaimana. Nah itu di tengah-tengah bayi menyusu ibu melepas. Nah itu namanya belum bisa mencapai ASI akhir. Nah gitu. Jadi nanti zat gizinya juga berbeda dengan ASI awal, ASI akhir gitu. Jadi diusahakan kita itu menyusu tidak berpatokan sama waktu gitu. Jadi menyusu itu sepuasnya bayi. Kalau bayi sudah melepas ya berarti bayi sudah puas dengan menyusunya gitu. Jadi mungkin nanti bisa diterapkan Bu untuk anak kedua seperti itu ya. Mungkin ada lagi Bu? Oke. Oh ya Bu, ada yang mau saya tanyakan ya. Itu kan biasanya ada yang bilang oh ASI eksklusif itu penting gitu, harus 6 bulan. Itu bagaimana sih Bu sebenarnya ASI eksklusif itu? Oke. Ya, jadi ASI eksklusif itu memang eksklusif dari lahir sampai usia 6 bulan ya Bu ya. Jadi hanya diberi selama 6 bulan itu adik hanya diberikan ASI saja, tidak boleh ada tambahan makanan atau minuman yang lain ya, seperti air putih, madu, itu tidak boleh. Jadi untuk untuk melakukan ASI eksklusif itu adik harus benar-benar mendapatkan ASI saja dari dia lahir sampai dia berusia 6 bulan gitu. Jadi memang ASI eksklusif itu adalah periode di mana adik itu mendapatkan asupannya hanya dari ASI, karena lambung adik itu hanya bisa menerima atau bisa menerima dari ASI ibu saja gitu. Jadi ASI itu bisa menghindari adik dari namanya infeksi Bu. Kadang ada bayi yang diare. Nah diare karena mungkin diberikan sufor atau diberikan makanan selain ASI, ya, misalnya madu seperti itu. Nah itu juga bisa menyebabkan pencernaan adik tidak nyaman, jadi bisa menyebabkan diare seperti itu. Nah apalagi kalau diberikan sufor ya Bu ya, sufor itu kan kontaminasi bakterinya lebih cepat gitu. Jadi kalau bisa untuk 6 bulan pertama dari mulai adik lahir sampai usia 6 bulan itu harus diberikan ASI saja seperti itu. Jadi berguna sekali untuk imunitasnya adik. Jadi imun tubuhnya itu bisa baik, lalu perkembangannya juga baik, pencernaannya juga baik. Nah nanti kalau sudah selesai ASI eksklusif itu bisa dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI atau anti ASI itu tadi gitu. Jadi memang untuk ASI eksklusif itu ditekankan sekali Bu sekarang. Jadi ibu harus bisa untuk menyusu selama 6 bulan gitu. Jadi hanya diberikan ASI saja seperti itu. Jadi untuk kedepannya mungkin nanti bisa ibu terapkan ya dari awal IMD terus proses menyusui. Tapi saya lihat dari anak pertama ibu sudah bagus sekali, sudah bisa berusaha sekali sangat dengan posisi ibu lecet terus bengkak juga, tapi tetap ibu berusaha untuk menyusui bayinya. Itu sudah bagus sekali Bu. Jadi untuk anak kedua nanti pasti ibu lebih bersemangat. Seperti itu. Iya. Oke. Mungkin ada lagi Bu? Saya rasa sudah cukup. Sudah cukup ya. Penjelasannya sangat bermanfaat bagi saya yang terlalu. Nah, sudah ini Bu bukunya. Ya, mungkin kontrol juga ya Bu ya. Ya. Mungkin nanti setelah ini, setelah ibu nanti melahirkan atau sebelum melahirkan nanti bisa saya kunjungi atau ibu nanti berkunjung ke sini lagi tidak apa untuk tindak lanjutnya. Oke, saya bersedia. Iya. Terima kasih Ibu ya. Hati-hati di jalan.